Oke, tapi selamat ning lata salam sawujud kain yang walem pangadil kata lino bocuram ke surga basengan kabibata. Arus. Oke teman-teman, kembali bersama saya Petrus Abu Bolon. Kali ini kita akan berbicara tentang potensi yang ada di daerah Kalimantan Tengah, ya. Khususnya nanti kita bicara tentang kopi, ya. Kopi. Kita sudah bersama dengan kita yang punya kopi Raya. Iya bang. Baik bang. Apa kabar? Gimana? Baik. Alhamdulillah. Terus gimana mengenai kopi yang di Kalteng ini? Untuk potensi kopi di Kalteng untuk beberapa tahun terakhir lumayan bagus sebenarnya. Bagus ya? Iya, untuk beberapa tahun terakhir, dan banyak juga sih produk-produk yang asli dari Kalteng khususnya untuk kopi bang. Kopi ya? Iya. Biasanya nama-namanya, maksudnya kopi itu sama nggak sih sama kopi-kopi yang di daerah lain? Beda, ada bedanya sih. Kalau untuk rasanya beda. Sangat berbeda dengan kopi-kopi yang lain, dan kita di sini ada yang kopi yang mungkin nggak familiar bagi orang lain tuh Liberica bang. Jenis kopi Liberica. Liberica itu apa itu? Itu jenis kopi yang khas dari Kalimantan. Itu memang dia hidupnya di gambut, daerah gambut, dan karakteristik rasanya juga berbeda dengan kopi yang lain. Oke. Kamu kan ini usaha kopi nih katanya. Iya. Namanya? Kalau saya usaha brand kopi saya Indoko Kopi. Indoko Kopi. Iya, Indoko Kopi 1957. 1957 udah lama banget ya. Iya. Berarti pertama kali Kalteng ada? Karena kebetulan yang saya angkat ini resep turun-temurun bang. Oh, resep turun-temurun. Iya, jadi sudah berpuluh-puluh tahun yang silam itu kita sudah punya ciri khas sendiri. Cara pengolahan kopi yang berbeda lah dengan di daerah-daerah lain. Itu yang sekarang saya angkat. Jadi memang beda lah karakteristik kopi yang saya angkat mungkin dengan kopi-kopi yang mungkin familiar sekarang. Familiar sekarang yang kopi yang ada di situ. Jadi kopi kamu ini itu nanam sendiri kah kopinya, apa beli atau franchise beli barang mentah dari orang terus lu kerjain, lu jual gitu, gimana sih? Kalau untuk biji kopinya ya, biji kopi memang dulu kita di desa, kebetulan di kampung saya itu memang ada kopi bang, kopi pekarangan lah. Jadi nggak beda lah sama yang di luaran, itu kan orang punya kebun kopi. Tapi kalau kami tuh kopi pekarangan, kopi yang ada mungkin di belakang rumah, itu yang dulu yang diolah. Itu yang diolah. Dan sekarang karena produksinya lumayan besar, jadi kita nggak sanggup kopi pekarangan. Jadi kita ngambil dari wilayah Kalimantan juga, Kalimantan Tengah juga. Itu di Kabupaten Pulang Pisau. Di Pulang Pisau ada. Ya, Pulang Pisau ada ya. Tapi kamu punya lahan sendiri kan untuk kopi sendiri kan? Sekarang udah punya sedikit sih, tapi masih kecil bang. Bibitnya masih kecil, karena beda lah kita cara pengolahan kopi, masih sedikit belajar, dan kayaknya masih lama lagi baru besar. Karena kalau kopi-kopi yang dulunya udah habis. Maksudnya gimana? Habis gimana tuh? Kalau kopi yang punya orang tua kita dulu, waktu saya kecil biasanya dahannya saya potong buat main gasing. Itu dulu kebiasaan. Jadi habisnya itu gara-gara ya karena bagus kopi itu untuk main gasing itu bang. Itu waktu kecil dulu itu ternyata pas sudah agak besar, ternyata kopi potensi sekali gitu kan. Iya betul. Iya. Saat ini juga Kalimantan Tengah khususnya sangat berjamur kopi ya. Iya, sangat luar biasa sekali sih sebenarnya kalau untuk sekarang masalah kopi di Kalimantan Tengah ini. Tapi kamu ini Indoko Kopi sudah ada pas lu buka kembali kira-kira tahun berapa lu berusaha lagi kopi? Kalau saya yang udah ada izin usahanya tahun 2018. Itu sudah ada izin usaha. Memang sebelum-sebelumnya bikin kopi cuman untuk konsumsi sekitar atau mungkin dijual di masyarakat sekitar. Masih belum keluar dari desa. Dan itu berapa jenis? Sekarang udah ada 5 varian. 5 varian? Udah ada 5 varian kopi yang sekarang saya kembangkan. Jadi mempunyai ciri khas dan manfaat masing-masing untuk kopi-kopinya. Apa aja sih? Yang pertama itu yang memang resep turun-temurun sejak 1957 itu kopi tumbuk rempah. Kopi tumbuk rempah. Kopi tumbuk rempah itu perpaduan biji kopi sama rempah-rempah tradisional. Itu bagus sekali buat
daya tahan tubuh, buat kayak jaga stamina, jaga kesehatan, sangat bagus, sangat direkomendasi lah. Terus ada yang kopi buah pinang, perpaduan biji kopi sama buah pinang. Itu khasiatnya bagus buat stamina bang. Nanti kalau aktivitas yang berat atau Ini stamina ini yang mana nih sebenarnya? Stamina pria lah. Bagus sekali buat stamina pria seorang laki-laki ya. Mungkin nanti bisa dicoba lah. Datang ke Kalteng nggak? Terus iya. Itu yang harus ke Kalteng kalau nyoba. Pengen nyoba kopi buah pinang. Terus ada yang kopi kayu manis. Kayu manis. Nah ini kopi kayu manis ini bagus buat yang diabetes. Habis itu buat yang kayak kena kencing manis. Buat perut kayak pendarahan dan segala macam. Nah itu khasiat kayu manisnya sangat banyak kan. Itu yang kopi kayu manis. Dan yang ketiga itu kopi ketumbar atau koriander kopi ketumbar itu bagus buat pencernaan, buat mata, kesehatan mata juga, buat batuk pilek. Dan yang terakhir itu kopi adas manis atau anis kopi itu bagus buat batuk pilek. Nah, batuk pilek itu rekomendasi sekali buat kawan-kawan itu anis kopi atau kopi ketumbar, kopi adas manis gitu. Adas manis. Oke. Iya. Berarti udah kamu ini racik sendiri atau memang turun-temurun dari yang 5 itu? Kalau yang satunya memang udah turun-temurun, yang 4 varian itu memang itu inovasi karena kita ngelihat dari budaya dari orang Dayak itu sendiri kan suka rempah-rempah. Dan itu inovasi yang memang dari orang tua juga. Dari orang tua karena memang kebiasaan orang tua lah yang hal-hal kayak itu. Kalau kita kayak saya anak muda ini kan kurang apa gitu. Yang bisa ngembangin usahanya. Betul. Kalau untuk ngembangin resepnya itu memang ya dari orang tua. Ya. Tapi lu kan induk kopi nih. Sudah ada 1957 dan resepnya sudah ada 1957 dan sudah ada varian dan segala macam. Itu pengelolaannya di kampung atau ada pabrik atau apa segala macam atau apa sih atau kearifan lokal di masyarakat atau gimana? Ya untuk pengolahannya masih di kampung bang, masih di desa saya pengolahannya dan memang itu sangat terjaga keasliannya sejak tahun 1957 sampai sekarang cara pengolahannya masih sama. Itu masih tumbuk manual sama sangrai kayu bakar. Nah itu menjadi ciri khas kearifan lokal yang memang masih dijaga. Jadi proses pengolahan sampai cuman beda yang agak modern pengemasan. Kalau dulu kita ngemasnya cukup pakai plastik gitu. Kalau sekarang begini ya coba. Ya, salah satu contohnya bang. Nih, ini salah satu contoh yang dibawa. Dan ini sudah lu pasarin ya? Alhamdulillah udah kemana-mana bang. Jadi udah kemana aja biasanya? Kalau untuk pengiriman kita sudah kayak keluar pulau, kayak di Jawa, di Jakarta, Bali, Bandung, Yogyakarta udah pernah kita kirim. Udah ada yang mesan dari sana juga gitu. Kalau untuk di wilayah Kalimantan Tengah sendiri kita udah punya reseller juga kayak di Sampit, Pangkalan Bun, di Kasongan, di Palangkaraya gitu. Udah semua udah kau buka cabang lah maksudnya ya atau gimana sih? Reseller itu yang ingin kerjasama untuk penjualan produknya. Dan itu sudah berapa lama tadi? Maksudnya jadi kan lo dapat legalnya kita bilang 2018. Sebelumnya masih tetap fokus ya? Sebelumnya kita ya masih dari kayak kampung-kampung aja bang. Seandainya dari desa sebelah mau ada yang pengen beli atau tetangga, istilah kita tuh ada minta bagi kopi istilahnya kalau orang sana. Nggak istilah langsung jual gitu, tapi kita bikin kopi terus ada yang beli 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000, nanti kita kasih gitu aja. Biasanya itu kebiasaan di kampung. Nah sekarang kena ngelihat potensi, ngelihat kearifan lokal, jadi saya berpikir lebih jauh lagi. Bagaimana potensi yang ada di desa ini bisa dirasakan oleh orang banyak di luar gitu. Makanya ketika 2018 sudah bikin izin biar bisa keluar, izin usaha, izin PRT, dan begitu saya coba bawa keluar ke kabupaten, promosiin. Memang beras ya awalnya bang. Karena ke desa saya itu masih belum ada akses jalan. Nggak ada akses jalan ke desa saya sampai sekarang, nggak ada internet, nggak ada listrik, nggak ada akses jalan. Jadi perjuangannya cukup luar biasa sih. Itu dari mana sih? Dari mana?
Desa Karuing. Karuing, Kabupaten? Kabupaten Katingan. Katingan. Ya, Desa Karuing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tolonglah Pak. Ya. Itu tapi ya kalau saya sih nggak mikirin itu, yang penting faktanya sekarang kita udah bisa eksis gitu kan. Iya. Kalau produk kita alhamdulillah udah lumayan, kalau dikenal nggak juga sih, lumayan tahu lah orang kan. Faktanya kita udah bisa ngirim ke mana. Ya, betul. Tapi harapan kamu mengenai tentang kopi dengan banyak yang berjamur kopi ini sebenarnya berat nggak sih tantangannya? Dengan banyak yang berjamur kopi dan kopi yang modern saat ini ya, franchise banyak. Franchise itu kayak orang-orang buka yang dari Jakarta, buka ke sini segala macam. Kalau saya lihat persaingan nggak berat sih kalau menurut saya, Bang. Iya. Karena saya mempunyai karakteristik sendiri yang tidak orang punya gitu. Jadi karena saya nggak ikut-ikutan di sini, saya nggak ikut-ikutan, nggak ikut orang ramai, saya ikut ramai nggak, tapi saya memang membawa ciri khas saya. Yang beratnya sih untuk mengenali itu, karena kendala tadi mungkin akses, habis itu modal dan segala macam kan saya terbatas di situ. Tapi kalau untuk kayak persaingan nggak juga sih sebenarnya. Kendalanya lebih di permodalan dengan akses yang untuk menjangkau orang yang bermodal lah istilahnya. Oke. Tapi ada ini kan, ada komunitas kopi ya di sini. Kayaknya ada, tapi saya masih belum ada gabung, Bang. Belum ada gabung ke komunitas. Cuman masih gabung ke UMKM yang ada di Kalimantan Tengah. Biasanya saya gabungnya di situ. Kalau untuk komunitas kopi belum gabung. Udah sering ikut pegelaran nggak sih? Sering aja sih. Kalau selama ada kegiatan-kegiatan mungkin di Kota Palangkaraya, sering aja, Kak. Selama tahu ada event-eventnya itu ikut. Buka stand ya? Buka stand juga. Terus ketika orang mengenal gitu, yang awal pertama kali waktu begituan standnya? Oh ya, pernah ketika buka stand di Banjar. Banjar itu Banjarmasin ya. Jauh juga. Pernah sekali, itu pertama kali nyoba buka stand di sana, ngikut dari Melifera, Madu Melifera. Diajak ke sana, saya buka stand. Habis itu kayak saya kasih kan tester minum. Dan responnya luar biasa, Bang. Dan saya itu terkejut. Itu 40 bungkus, ketika itu saya kan, menurut saya lumayan banyak 40 bungkus untuk pendatang baru kan. 40 bungkus itu nggak nyampe seharian. Terus habis. Ya, jadi saya ada 3 hari lagi, 2 hari setelah itu saya bingung mau ngapain. Bingung. Jadi kamu persiapinnya 40 bungkus gitu ya? Cuma 40 untuk 3 hari? Iya. Ya. Ternyata nggak nyampe 1 hari, kan buka dari siang jam 2-an, malam-malam jam 7-an udah habis. Udah habis ya? Nah, jadi saya itu bingung ngapain saya habis ini gitu kan. Sementara nggak ada persiapan. Ternyata memang kalau orang dengar nggak ngerasain, orang nggak tahu gitu kan. Jadi ketika itu saya ada formulanya, jadi nggak apa-apa nggak beli, yang penting ngerasain dulu. Jadi setelah ngerasa langsung beli. Rata-rata langsung beli itu setiap ngerasain. Tapi saya nggak tahu juga kenapa gitu kan. Bahkan itu ada yang bilang anehnya kayak gini, kok ketika ngerasain di sini sama pas dibawa ke rumah beda. Emang beda kah kopinya? Ada yang bilang kayak gitu kan. Enggak, saya bilang memang itu aja kopinya. Ternyata memang kalau ini kan kopi tradisional, Bang. Memang harus ada sentuhan-sentuhan yang khusus. Yang buat sendiri ya? Iya, cara nyeduhnya itu benar-benar harus pakai air yang panas gitu kan. Ya kadang-kadang orang kan disamakan sama kopi sasetan. Yang penting pakai air panas dikit, udah aduk-aduk kasih gula selesai. Ini kan enggak, jadi kita harus benar pakai air yang panas. Kadang-kadang saya lupa juga ngasih tahu kayak gitu cara pengolahannya. Oke. Satu saset biasanya kau jual berapa? Kalau yang untuk kayak kemasan kayak gini 30.000 encerannya, Bang. 30.000. Tapi memang kalau untuk yang reseller nih, siapa tahu ada yang mau gabung jadi reseller, itu memang ada harga khusus. Itu 30.000 harga tertinggi dari saya. 30.000 harga tertinggi. Bagus juga ini. Kopi tumbuk. Kopi tumbuk rempah ya. Pengolahannya masih sangat tradisional, Bang. Masih sangat tradisional. Tumbuk manual ya.
Cuman kita, walaupun ditumbuk dalam 1 hari kapasitas pengolahannya udah sekitar 25 kilo per hari. Ya. Untuk Biji kopi, komposisinya biji kopi, kelapa, ya, kayu manis, adas ketumbar, manis. adas manis, beras. Iya. Luar biasa. Tapi kau sudah pernah kolaborasi sama siapa aja biasanya? Kalau pemerintahan? Pemerintahan biasanya kita dari UMKM aja, Bang. UMKM. UMKM itu biasanya karena itu kan yang selalu mendukung kayak UMKM biasanya ngasih ada info-info, ngasih tata cara izin-izin kayak gitu. Kalau di masa Covid begini gimana kira-kira? Oh, memang kemarin sangat terdampak sekali. Sekitar 4 bulan saya itu udah ganti profesi sebentar. Iya. Iya. Selama 4 bulan pas awal-awal usaha kopinya mandek. Karena saya kan nitip-nitip kayak di bandara dan segala macam. Semua lini kan semua tutup. Waktu itu jadi mandek. Jadi saya nih inovasi kayak gimana biar kopi ini bisa sampai. Makanya kemarin tuh sempat bikin yang botolan juga. Bikin yang botolan, bikin yang orang siap minum gitu. Jadi nggak mesti orang harus capek-capek nyari. Kayak gitu. Ada yang dingin juga? Ada. Ada yang dingin kemarin. Versi dingin ada juga. Memang kemarin kita udah ada beberapa kali tawaran buat kerjasama. Pas ada Covid, tiba-tiba ya semuanya kayaknya harus ngulang lagi. Ada kemarin pas sebelum Covid tuh ada ngontak saya dari Jogja. Dia katanya mau buka di bandara, kan ada bandara baru katanya di Jogja. Iya. Iya. Dia kan mau buka di situ. Udah kontak-kontak. Dia minta desainkan, minta kayak spanduk-spanduk sama mau minta produk juga dari kita yang nyuplai, tapi tetap pakai brand kita di situ. Sudah tinggal penyusun pas Covid, PSBB langsung udah sampai sekarang kayaknya masih susah lagi. Covid ini sangat berdampak sekali untuk usaha selama ini. Selama ini Covid ya. Tapi ya kita selalu jalan lah. Jalan ya. Tapi apa namanya kan target lu sebenarnya maksudnya kan semua orang kan ketika bikin bisnis ya pasti punya apa namanya kita bilang capaian yang ingin dicapai 10 tahun lagi, kita bilang 5 tahun lagi. Lu pernah berpikir nggak sih lu membuat gimana kopi tradisional Kalimantan Tengah? Ya kemarin saya udah punya target juga, minimal di tahun 2020 kemarin mau punya kebun. Punya kebun, ternyata belum kesampaian. Baru nanam sekitar 39 pohon aja masih. 39 pohon. Jadi belum sempat menanam juga. Habis itu kemarin targetnya sih kita mau punya minimal di izin usahanya. Setidaknya nanti kita targetnya CP. Biar nanti bisa kerjasama ke beberapa dinas dan mungkin harapannya nanti dengan izin usaha yang bagus nanti kita bisa minta ke dinas-dinas terkait yang mungkin kolaborasi lah. Kolaborasi betul. Setidaknya bagaimana produk kita ini bisa diakuin, karena selama ini mohon maaf ya oke-oke aja gitu, tapi action dari mungkin yang memang berwenang tuh kita masih belum dapat, mungkin nggak ada support system nggak ada? Belum. Masih selama ini kan dukungan mungkin jempol. Itu sih yang masih ya mungkin saya memaklumi apalagi pandemi kayak gini kan. Katanya banyak program-program yang beralih yang awalnya A, B, C tiba-tiba lain gitu kan. Oh ya betul. Tapi kalau saya tetap ya udah yang penting saya jalan aja. Memang ada dukungan bagus lah, kalau nggak ada ya udah yang penting karena yang nentukan sukses atau enggak kan kita sendiri Bang. Iya betul. Yang nentukan kita nih mau jadi apa kan. Sepakat. Iya. Terus lu harapan lu lah untuk kopi Kalimantan Tengah dan khususnya kopi yang saat ini lu sedang perjuangkan bisa kita bilang ke kancah nasional dulu lah. Ya. Harapannya ya benar-benar nih diakuin lah sebenarnya kalau menurut saya Bang. Diakuin dalam artian kayak gini. Selama ini kebanyakan orang bangga tapi bangga dengan produk orang lain. Khususnya masyarakat kita lokal. Nggak cuma lokal sih. Karena pernah pertama kali saya nitip produk di suatu supermarket yang mungkin bergensi, ketika itu bersanding dengan
kopi nasional lah. Kopi saya kopi lokal dengan kopi yang udah brand yang biasa di TV-TV kan. Saya posting, saya kan bangga sebagai orang lokal yang produknya bergandengan. Cuman ada komentar yang kurang enak dari salah satu pejabat, mungkin pejabat dalam artian itu dia punya posisi kan. Dia bilang, ya jelas enakan yang nasional lah kopinya. Dia bilang kayak gitu. Cara pengolahan dan segala macam kan berbeda. Nah, maksud saya harapannya ya kearifan lokal atau produk-produk lokal itu benar-benar didukung. Bagaimana dia benar-benar bisa bersaing gitu kan. Setidaknya yang punya kapasitas wewenang ya. Ya wewenang itu benar-benar men-spot, terlepas rasanya dia nggak suka ke apa, tapi kan dia punya kebijakan bagaimana orang lain bisa suka. Ya istilahnya kayak gitu. Itu harapannya. Betul. Walaupun dia nggak suka, tapi karena ini produk lokal, bagaimana mungkin orang yang datang ke Kalimantan Tengah itu disuguhkan. Kalaupun nggak enak di lidah dia, dicoba dienakkan di bagaimana cara variasinya ya. Iya, memang kita sebenarnya ya. Selama ini saya udah uji coba terus Bang, sehingga bisa diterima di semua kalangan. Karena saya tahu nggak semua orang suka kopi dan nggak semua orang butuh kopi, apalagi kopi tradisional. Namun ketika itu udah dikasih sentuhan kayak untuk khasiat manfaat, pasti semua orang tuh butuh kayak untuk kesehatan dan segala macam. Itu yang saya angkat sekarang. Dan juga kita sebenarnya udah ada sih perpaduannya, udah ada racikan ketika dia pakai susu kayak gimana, ketika dia jadi dalgon kopi kayak gimana, sebenarnya sudah ada. Cuman ya itu tadi kadang-kadang beberapa orang ketika mendengar yang lokal tradisional itu udah mindsetnya beda sama yang udah kayak sering-sering lihat di TV gitu. Padahal belum tentu enak ya. Ya. Sebenarnya saya tahu Bang, masalah kopi ini kan pasti apapun itu kopinya pasti itu ada penikmatnya. Betul. Pasti ada penikmatnya. Cuman terkadang ya itu mentang-mentang nggak suka, mungkin entah nggak suka sama sayanya atau sama produknya, saya nggak tahu kan. Kadang-kadang orang saya nggak tahu, tapi itu yang buat saya optimis sampai sekarang itu karena saya yakin produk saya ini pasti ada penikmatnya. Ya, betul. Salah satunya Abang kan. Oke teman-teman, begitulah bicara kopi di Kalimantan Tengah. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa kopi di Kalimantan Tengah ini no zat kimia ya, maksudnya bahan-bahan kimia itu tidak ada, karena dilakukan dan dikerjakan secara tradisional, ada yang ditumbuk, masih secara tradisional lah. Dan pastinya untuk ya yang paling penting kan kita meminum sesuatu, makan sesuatu untuk kesehatan kita, karena kesehatan mahal tuh. Mahal. Dengan kopi murah meriah kok harga. Satu gelas masih 10.000 kan sini. 10.000-an ya. Masih 10.000-an di sini. Dan ketimbang kita ke satu tempat yang kita bilang oke, manis rasanya dan segala macam, tapi tidak untuk kesehatan lah. Tidak menjamin sehat. Dan perlu dan banyak zat kimia ya. Itu pilihan teman-teman, semua tergantung selera. Tapi mari kita dukung semua kearifan-kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya kopi. Dan kopinya tadi juga ada dari Katingan, ada dari Pulpis ya. Ya, banyak sih. Sudah banyak sekarang, dan kita berharap Kalimantan Tengah dan kearifan-kearifan lokal di tengah masa pandemi ini bisa survive dan bisa di 2021 bisa berkembang dengan baik lah ya. Itu saja dari kami. Salam dari Induku Kopi 1957 ya. Kalau bahasa Dayaknya apa kira-kira ya? Induku Kopi itu apa? Induku Kopi itu ambilan dari ibuku. Oh, ibuku. Ibuku karena produk punya ibu. Oke, jadi ini produk punya ibu, jadi Induku Kopi. Sampai ketemu, bisa dicek nanti Instagramnya di Induku Kopi 1957. Ya, Induku Kopi 1957. Induku Kopi 1957. Dan ada Facebook nggak sih? Facebooknya kebetulan Facebook saya sekarang lagi nggak tahu kenapa di blok orang. Hilang. Saya nggak bisa pakai Facebook. Oke, nanti kita coba. Silakan teman-teman nanti dicek di Instagram Induku Kopi 1957, dan boleh dilihat-lihat dan boleh bertanya-bertanya sama Bro Raya. Nanti saya kasih nama di bawah dan linknya dan segala macam, dan saya kasih nomor WA-nya bagi teman-teman yang mau reseller dan kita mengembangkan karyawan-karyawan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Sampai itu, selamat Bolon dan Raya Sadianor. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam. Aduh.